Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Ya, pada kesempatan kali ini kita akan berbincang-bincang dengan Ketua Perhimpunan Pelajar Indonesia di Jepang, ya Saudari Elsa. Halo, apa Halo, kabar Elsa? alhamdulillah baik. Oke, perkenalan diri dulu ya. Nama saya Elza, biasa ya dipanggil ya Elza aja ya, singkatnya. Saya biasanya saya biasanya memang sudah di Jepang ya, saya biasanya di Jepang. Saya lagi sekarang studi di Jepang dari tingkat S1, S2, dan sekarang lagi menempuh pendidikan S3 di Tohoku University di kota Sendai. Saya satu alma mater dengan Mas Syahril sebenarnya ini. Kita Oh sama-sama iya, dari Tohoku Tohoku University juga. ya. Bingung ya. Pura-pura lupa. Pura-pura lupa ini ya. Tinggalnya juga dulu nggak jauh-jauh banget ya pas masih Ya. di Sendai. Iya, emang Iya, kalau di Sendai kan ngumpul gitu ya tinggalnya. bener banget. Udah gitu saya dulu jurusannya kimia. Mas Syahril dulu fisika ya. Iya, kimia Satu tuh fakultas. S1 ya? S1, S2-nya kimia. Masih di lab yang sama waktu itu. Oh. Tapi S3-nya saya pindah ke matematik. Gila. Oke. Oke. Agak nggak biasa ya. Ada tips nggak tuh gimana caranya? Artinya kan belajar hal yang baru lagi ya? Iya, bener banget. Emang belajar hal yang totally new gitu ya. Emang sesuatu yang bahkan pas S1, S2 jujur saya matematiknya ya cuma buat lulus SKS aja gitu. It's just enough. Bahkan rumus penurunan juga diingat gitu. Jadi matematiknya nggak dipakai sama sekali emang waktu itu. Dan pas S3 ini saya matematik semua disuruh belajar ulang lagi dari awal sama sensei, dikasih buku disuruh belajar yang bener lagi kan dari nol. Tapi nggak masalah sih, emang enjoy di sulitnya mempelajari sesuatu yang baru itu emang seharusnya jadi sesuatu yang enjoyable gitu kan. Jadi itu sih. Dan emang saya perpindahan dari jurusan kimia ke matematik tuh nggak biasa gitu. Biasanya kalau ada yang pindah dari yang Sebaliknya malah ya dari sebaliknya ya, matematika ya. banyak dari yang sebaliknya ya, yang berasa, wah ini kerjanya terlalu teori nih, gitu, terus pindah ke sesuatu yang lebih praktikal gitu ya. Nah, masalahnya kalau saya kemarin itu, saya tuh karena kimia, kerjanya tuh benar-benar praktikal gitu ya, jadi ke lab tiap hari, dari jam segini sampai jam segini, eksperimen dengan kerjaan yang sudah ditentukan sebelumnya gitu kan. Nah, sebenarnya saya nggak begitu masalah dengan bentuk kerjaan yang dikasih, labnya itu sendiri. Bahkan saya dengan advisor saya yang di lab yang sebelumnya itu hubungannya baik banget. Saya saking baiknya tuh saya biasanya curhat gitu loh sama sensei kalau ada apa-apa gitu. Sensei saya putus cinta gitu, curhat aja gitu ya. Gak bohong gitu. Terus sampai kalau misalnya kesulitan finansial juga curhat sama sensei gitu. Pokoknya memang relasinya benar-benar bagus. Tapi memang sayangnya itu yang saya pelajari bukan passionnya gitu. Jadi di tengah-tengah itu saya awal-awal masuk lab semangat banget nih, pengen bikin paper gitu, pengen itu gitu kan. Tapi di tengah-tengah saya mulai ngerasa kerjanya yang repetitif. Ya memang apapun itu yang dikerjain pasti repetitif ya kalau udah biasa kerjanya jadi itu aja, tiap hari harus bangun, jikeng, pulang, tidur, bangun, pagi, ke lab lagi gitu kan. Kok rasanya nggak membuat aku semangat gitu. Terus aku juga kepikiran kayak kalau bukan aku yang ngerjain, masih ada orang lain yang mungkin mau ngerjain gitu ya. Sebenarnya itu mindset yang sama sekali tidak baik gitu ya. Apalagi untuk orang yang memang mau S2, S3. Itu salah banget, emang Tapi salah banget. dulu itu kimianya teori juga atau lab basah ikutan Lab eksperimen juga? basah, lab Ah, basah. Emang lab basah ya. Mungkin nanti bakal aku kasih juga ya beberapa cuplikan aku nge-lab di lab sebelumnya. Mungkin aku kasih cuplikan juga ya, kayak apa aku nge-lab yang sebelumnya. Itu benar-benar nge-lab basah. Aku biochemistry ya. Meskipun aku tetap dapat lab kimia dasar juga, dan dulu sempat intern di kimia organik, tapi aku karena memang background-nya dari awal biologi ya, jadi pas SMA polim biologi, belajarnya cuma biologi doang mostly, terus abis itu kuliah ambil biochemistry, itu bener-bener ya ngurusin sel. Untungnya saya memang milih lab yang nggak ngurusin hewan gitu kan, soalnya saya tuh geli gitu, tikus gitu kan, aduh, itu rasanya serem gitu ya, jadi saya itu lebih juga ngurusin. kalaupun urusan sama tikus ada kelasnya dulu ya, tenang aja. Jadi ada kelas Eh, etika tapi dulu.
Iya, ada etika, tapi saya nggak tahu itu kok kayaknya berat gitu ya. Mendingan saya ambil training lab-nya buat lulusin yang E. coli gitu ya, atau lulusin HeLa cells gitu ya. Makanya kemarin sempat Mas Syahril juga bikin postingan untuk yang HeLa cells ya, itu sempat aku repost juga karena memang kenangan masa lalu gitu pakai yang HeLa cells. Beneran nggak bohong. Kalau boleh tahu sekarang financial support-nya dari mana itu? Ada beasiswa kah atau? Pas aku dulu S1, S2, ya aku ada financial support dari kampus tentu saja. Terus abis itu ada juga beasiswa dari beberapa organisasi yang berbeda itu. Karena tiap 2 tahun kadang ada yang beasiswa yang diputusin dan segala macam. Dan kemarin itu harusnya yayasan yang ngasih aku beasiswa bisa ngelanjutin beasiswa aku dengan syarat di jurusan yang sama gitu, dengan Sebentar, fakultas ini yang sama. dalam artian yayasan Jepang ya? Yayasan yang di Jepang, supaya benar. nggak salah nih. Supaya nggak salah ya, Yeah. yayasan yang ada di Jepang. Jadi Jepang itu biasanya perusahaan-perusahaan besar ya, misalnya yang bikin teh, bikin mentega. Kemarin saya dapat dari Hasia Scholarship, itu perusahaan yang bikin mentega, margarin, dan minyak gitu ya. Perusahaan-perusahaan seperti itu biasanya punya pekerjaan di Indonesia gitu ya, ada resource mereka dari Indonesia, entah mereka punya kantor cabang di Asia Tenggara, dan lain sebagainya. Jadi untuk giving back gitu, jadi salah satu bentuk dari CSR mereka itu bikin beasiswa untuk mahasiswa asing yang datang dari negara-negara yang mereka punya bisnis di sana gitu. Jadi kayak salah satu niat baiknya. Gitu. Hasia itu spesifik untuk orang Indonesia ya kalau nggak salah ya? Iya, kalau Hasia, benar-benar. Hasia itu spesifik banget buat orang Indonesia karena pendirinya itu sendiri dulu pernah ke Indonesia pas zaman pendudukan Jepang, ngajarin pemuda Indonesia cara bercocok tanam dengan sistematis gitu ya. Dan orang Jepangnya melihat orang Indonesia itu kalau belajar itu telaten dan gimana ya, pengen tahu, rasa keingintahuannya itu tinggi. Nggak berarti kepo ya, bukan kekepoan ya. Kekepoan akan ilmu pengetahuan gitu ya, bukan kepo hal-hal yang tipu-tipu lah ya gitu. Jadi dari bapaknya itu merasa Hasia-san itu merasa, wah orang Indonesia nanti kalau misalnya saya jadi orang kaya gitu kan, saya akan mensupport orang Indonesia kayak gitu. Jadi dia setelah Jepang itu ya kalah pas perang dunia dulu, mereka kembali ke Jepang, bikin perusahaan baru dan mendukungnya nih orang-orang yang dulu sebelumnya kerja di Indonesia karena zaman pendudukan dulu nggak punya pekerjaan tuh, mereka balik ke Jepang. Nah jadi si Hasia-san ini bikin perusahaan minyak tadi, terus dia jadi punya sedikit lebih banyak uang gitu ya, jadi ada ekstra yang biasa dia sisihkan untuk dikembangkan jadi yayasan beasiswa begitu. Nah, untuk nggak cuma Hasia doang, banyak yayasan-yayasan lain yang menawarkan beasiswa juga. Nah, terus untuk S3? S3. Untuk S3 saat ini saya tidak punya beasiswa. Beasiswa Sensei, yaitu Research Assistantship. Ya, saya dapat Research Assistantship, ya, RA, dari lab gitu. Jadi sebenarnya sensei saya bahkan bilang, wah kamu enak bikin aja dibayar gitu. Nulis aja ngerangkum buku aja dibayar katanya begitu. RA-nya itu sama si tesis yang nanti atau sama proyek yang Elsa kerjakan sama nggak? Atau RA ada kerjaan lain, tesis lain gitu? Oh, enggak. RA aku berhubungan sama riset aku yang sekarang. Jadi soalnya ada juga yang beda tuh, kasihan banget kalau beda. Nah, iya, itu aku pertama takutnya begitu. Emang awalnya lazimnya begitu, dibayar karena dia mengerjakan sesuatu yang berbeda dari riset sebelumnya, dari riset yang dia kerjakan. Tapi di sisi lain, riset yang kita kerjain itu juga kalau publish ada namanya sensei gitu ya. Kalau dibayar ya tetap fair gitu kan istilahnya. Mungkin dari tiap lab, dari lab per lab itu berbeda sih ya. Baik. Sistem. Terus kalau ini nih kan sekarang diamanahi jadi ketua PPI Jepang. Terus tadi juga katanya baru pindah jurusan dari kimia ke matematika. Nah, udah gitu selain itu juga ada kerjaan research assistant. Ini gimana untuk bagi waktunya? Mungkin bisa dipelajarin sama teman-teman nih yang nonton video ini, karena ya masalah manajemen waktu kalau boleh dibilang orang teman-teman dari negara kita kurang baik gitu. Sebenarnya saya sendiri nggak mau bilang kalau manajemen waktu saya baik loh. Saya nggak mau bilang gitu. Nggak bohong. Tapi kalau yang mau saya kasih tahu kenapa bisa kerjaan banyak banget, itu salah satunya memang kalau PPI, karena yang ngerjain banyak. Yang ngerjain nggak cuma saya, jadi jelas siapa yang ngerjain tugasnya, meskipun from time to time saya tetap ikutan ya meetingnya. Kadang capek juga tiap hari ada meeting, tapi at least meetingnya malam. Kalau pekerjaan yang harus memakan waktu, misalnya kayak lebih teknis gitu, desain dan lain sebagainya, itu sudah ada timnya gitu. Jadi untuk masalah waktu mungkin
yang bagian organisasi itu lebih ke pembagian tugas ya. Itu pembagian tugas. Kemudian kalau riset memang mau nggak mau harus saya sendiri yang ngerjain gitu kalau riset. Dan itu memang kadang ya tetaplah power of kepepet ya Mas ya. Tetap power of kepepet ya. Waduh besok ada presentasi nih gitu. Baru mulai dikerjain sehari sebelumnya gitu. Tapi ya memang berhubung kerjaan saya teori matematika ya, kalau misalnya kita stuck emang harus dibawa ke sensei begitu. Kalau kita mikir terus ya nggak kesampaian gitu, bisa jadi kita hitungannya yang salah dan lain sebagainya. Masalahnya karena sekarang semuanya online ya, berhubung pandemi COVID ini, saya juga nggak bisa gitu ngasih hitungan saya ke teman buat dicek gitu barengan dan lain sebagainya, itu susah gitu. Jadi emang harus nungguin seminar sama sensei gitu. Jadi mau saya kerjain hari ini, kalau saya nggak ngerti, ya buat seminggu ke depannya saya tetap nggak ngerti gitu ya. Emang tergantung kerjaannya juga. Tapi kalau masalah riset, emang satu buat diri sendiri, yang kedua, emang nggak bisa diwakilkan pekerjaannya, itu memang harus dikerjakan. Terus, dan research assistant juga sama gitu, itu juga tidak bisa diwakilkan kerjanya, dan karena saya mikirnya itu kerjaan buat diri sendiri, saya pasti ngerjain. Terus kalau model lab di sana gimana sih? Apakah kayak standar lab-lab Jepang yang setiap minggu punya progress report, atau kalau ada hasil aja report? Gimana kalau di labnya sekarang? Yang lab sekarang setiap minggu pasti ada progress report gitu. Tapi presentasinya kalau di matematika itu bedanya memang ada personal seminar ya namanya. Jadi satu persatu dipanggil sensei untuk presentasi di depan sensei gitu. Jadi selama kurang lebih average emang 1 jam, 1 sampai 2 jam ya memang average di berbagai tempat juga untuk laporan ke sensei itu dikasih waktu 1 sampai 2 jam buat ngasih presentasi kita udah seminggu ini udah ngapain aja gitu. Memang sama sih dengan di lab saya yang sebelumnya juga sama tiap minggu laporan. Itu Japanese style sih ya, standar ya kayak gitu. Memang standar Japanese style ya sepertinya itu. Nah terus nih di tengah pandemi COVID nih, boleh diceritain nggak kondisi saya nggak di Jepang soalnya, bisa diceritain nggak kondisi di Sendai terutama ya, sekarang kayak gimana ya? Untuk kondisi Sendai sekarang sudah berapa minggu terakhir itu 0 ya, pasien baru COVID-nya 0. Jadi sudah banyak orang di Sendai yang keluar rumah tidak pakai masker dari awal bulan Juni kemarin. Ya saya masih tetap pakai. Iya. Tapi itu nggak nggak mandatori, nggak kewajiban ya? Nggak, bukan. Ya tidak ada namanya paksaan gitu. Jadi hanya himbauan gitu yang hanya bersifat himbauan saja gitu ya kalau di Jepang ini. Nah tapi sebenarnya kalau kita sendiri, berhubung Sendai itu nggak begitu sekota, nggak metropolitan gitu ya, nggak kayak Tokyo, ya, meskipun kalau di daerah Tohoku buat temen-temen yang belum tahu, Sendai itu ada ini kalau di Pulau Jepang nih, dia udah mau dekat-dekat utaranya Jepang lah ya, walaupun artinya Tohoku itu sebenarnya timur laut ya, di timur lautnya Jepang, tapi udah mau ke utaranya Jepang lah kalau dilihat di Pulau Honshu ya. Oke, lanjutin. Kita kasih lihat petanya juga ya. Iya, ntar kita bisa kasih lihat petanya. Kasih lihat petanya. Mungkin foto-foto saya, beberapa foto di Sendai sebelum sesudah pandemi ya. Nah, terus di Sendai, ya terus abis itu 0 kan. Masalahnya sebenarnya ada prefektur di atas Miyagi. Kita tuh namanya di Miyagi kan ya. Jadi kayak misalnya kalau di Indonesia itu Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat. Oh ya, saya itu orang Sumatera Barat ya aslinya. Kota Padang di Provinsi Sumatera Barat. Jadi Kota Sendai itu berada di prefektur Miyagi gitu. Nah, nanti di prefektur di atasnya Miyagi itu kalau di Indonesia di atas Sumatera Barat ada Sumatera Utara gitu ya. Itu di atasnya namanya Iwate. Itu dari awal COVID sampai sekarang itu 0. Ah, serius? Hebat bukan? Iya, karena tempat itu satu gede banget, yang kedua orangnya nggak ada. Tapi ngapain juga sih kayak Iwate? Ups. Ya makanya kan. Nah, tapi itu dikat aja. Yang sampai 0 tadi itu aja. Oke. Terus, nah, sampai itu masih 0 gitu ya, sampai sekarang juga. Nah, masalahnya sebenarnya kasus-kasus di Sendai, di Tohoku, daerah-daerah lainnya juga, itu tuh berasal awalnya dari orang-orang Tokyo yang datang ke Sendai gitu. Memang pencembaran awal itu memang dari Tokyo, dan meskipun sekarang katanya sudah bukan lockdown, bukan lockdown sih kita ngomongnya, kayak PSBB gitu lah ya. Kita PSBB tapi ala Japanese style gitu. Tapi beda kan, di Jepang kan dapat uang kan, dapat 100.000 yen ya? Iya, dapat 100.000 yen. Saya kasih lihat sampulnya aja ya. Ya, mungkin buat teman-teman yang mau konversi 100.000. Wow. 100.000 nanti sih. 100.000 yen itu kira-kira berapa ya? 14 juta ya? 13 juta ya rupiah. 13 juta ya. Wow. Tapi itu kira-kira cuma bisa buat bayar sewa 2 bulan. Tapi sebentar nih, sebelum temen ntar ngebanding-bandingin dengan negara kita atau gimana, itu kita nggak bisa bandingin ya, karena Jepang kalau
sekarang Elza statusnya dia pelajar. Kalau dia bekerja, itu pajak yang dibayar gede banget. Jadi ya uang yang mereka terima itu ya uang dari pajak-pajak juga gitu. Jadi jangan jangan asal jangan membandingkan happy gitu. gitu. Terus kan saya pernah lihat di Instagram sendiri teman saya, wah dapat 10 juta, wait ini kan pajak yang saya bayar gitu kan. Orang Jepang gitu ada yang ngomong seperti itu. Soalnya emang pajaknya gede banget gitu Jepang. Pajaknya Jadi gede ya. banget. Dan untuk pengetahuan aja sistem pajak di Jepang itu tahun pertama kita bekerja belum dipajakin. Kita baru dipajakin itu total dari penghasilan kita per tahun di tahun itu gitu. Jadi kita dipajakin baru di tahun berikutnya baru datang tuh surat yang nanti tiba-tiba harus bayar berapa puluh juta rupiah gitu lah istilahnya. Itu kan kaget ya. Itu saya suka baca juga sih di forum-forum pekerjaan. Ya terus kalau misalnya dari KBRI sendiri ada bantuan apa, Za? Kemarin dengan KBRI kita udah koordinasi ya untuk masalah terutama informasi gimana mahasiswa Indonesia yang mau balik ke Indonesia atau surat menyurat dan lain sebagainya, itu informasi insya Allah semuanya kita salurkan, kita sampaikan ke teman-teman lewat media sosial PPI Jepang. Jangan lupa ya teman-teman follow Instagram PPI Jepang bagi yang belum saya taruh di bawah ya. Ya, terus foto itu di bawah ya. Apa sih @PPI Jepang ya? @PPI Jepang ya. Okay. Jangan lupa follow Instagram PPI Jepang @PPI Jepang untuk informasi terbaru soal perkembangan keadaan COVID-19 di Jepang untuk warga Indonesia. Terus dan kita juga Oke, lanjutin, untuk sorry. Yang KBRI, untuk yang bantuan KBRI itu kemarin kita sempat koordinasi untuk mahasiswa yang tidak punya beasiswa dan apalagi baitonya sempat terhalang oleh ini ya COVID ini juga. Itu kemarin kita dari KBRI ada niat baik untuk ngebantu dengan bantuan sembako ya, karena kalau untuk cash mungkin susah kali ya karena berhubung yang dibantu ada 300 orang dan asal kita tahu aja emang ngasih cashnya itu let's say 100.000 di Indonesia itu cuma 1.000 yen, ini di sini cuma bisa buat makan sekali begitu. Betul. Jadi memang jauh lebih mudah memberikan sembako juga, untuk pengiriman bisa lebih massal juga dengan pengiriman Jepang yang sistemnya sangat rapi gitu dan udah hampir pasti sampai gitu. Jadi pemerintah sempat bantuan ke sembako juga, dan inisiatif dari teman-teman ada yang sempat mengumpulkan dana untuk bantuan teman-teman juga dalam bentuk uang gitu. Jadi yang punya beasiswa ngumpulin duit untuk yang tidak punya dan dibagikan untuk sekedar menutupi ya kebutuhan hidup begitu. Jadi KBRI kemudian juga sesama kita di sini saling membantu. Begitu. Berarti tetap koordinasinya tuh bagus ya dengan KBRI ya. Iya, nanti aku kasih fotonya juga bantuan KBRI. Baik. Lalu ngomong-ngomong PPI Jepang nih, lagi pandemi kayak gini, program kerja apa aja sih yang akan dilaksanakan gitu? Oh, proker ya. Jadi kemarin itu sebenarnya kita udah selesai formulasi proker untuk tahun ini itu di akhir tahun lalu. Tapi Januari langsung COVID. Nah, gimana gitu ya? Kemarin kita udah selesai nih bikin proker. Jepang udah mulai dari Januari ya si COVID-nya gitu ya. Kalau di Eropa kan kayak baru Maret gitu loh. Kalau di Indonesia mungkin agak akhir-akhir ya. Tapi di Jepang itu karena benar-benar next to China gitu, kita rasakan kiosnya masker nggak ada, yang orang turis-turis dari negara tetangga datang ke sini dan berantem memperebutkan masker, itu muncul di berita semua. Kita melihat sendiri dengan hal-hal seperti itu. Jadi kemarin itu, karena di awal Januari sudah ada pasien COVID juga ya, jadi ada yang mulai ditutup, perbatasan yang mulai, daerah-daerah yang mulai ditutup, pekerjaan mulai berkurang, dan lain sebagainya, dan akhirnya pas saya ingat itu di Februari, saya sudah mengeluarkan surat pencabutan segala kegiatan offline PPI se-Jepang gitu. Jadi bukan cuma pengurus pusat, tapi juga pengurus daerah saya mandatkan untuk tidak mengadakan kegiatan offline. Dan sampai saat ini suratnya belum saya cabut. Berarti kalau baik kan di PPI Jepang kan sebagai pusat ya, nanti ada PPI koordinator Komsat ya? Ada Korda, ada Korda, ada Komsat. Itu semua Korda dan Komsat di bawah PPI Jepang tidak boleh mengadakan pertemuan offline. Gitu ya? Iya. Okay. Meskipun kita sifatnya itu koordinasi setara ya, tapi dari pusat saya rasa itu ada saya sebagai yang bisa memberikan memberikan arahan. Ya itu tadi mengeluarkan surat yang sudah saya tanda tangani untuk tidak mengadakan kegiatan offline, dan juga kontak-kontakan dengan rekan sesama anggota PPI supaya tidak ada warga yang tertinggal gitu, tidak ada dari kita yang tertinggal gitu. Kemudian memang dari awal saya memang fokusnya untuk kesehatan mental ya. Dari saya awal naik itu sudah mempersiapkan program kerja yang berhubungan dengan kesehatan mental, karena menurut saya ini salah satu hal yang paling
belum terlalu disorot gitu ya istilahnya. Padahal sebenarnya penting banget gitu. Betul, betul. Ya, padahal sebenarnya penting banget ya. Iya. Dari saya pengalaman di lab yang memang kebetulan nyaman, kebetulan suportif, kebetulan dengan profesor yang benar-benar profesor dan asisten profesor serta senpai-senpai kakak kelas yang memang benar-benar mendukung dan enak diajak cerita gitu ya. Dan saya merasakan bedanya dengan beberapa teman saya yang di labnya memang ada beberapa pengalaman yang kurang mengenakan gitu misalnya, dan sampai teman saya tidak bisa melanjutkan pendidikannya di lab tersebut atau malah memilih pulang ke Indonesia gitu. Dan itu yang membuat saya berpikir misalnya dan saya jadi ketua PP JIPA membawa misi tersebut itu untuk membantu meningkatkan kesadaran akan kesehatan mental. Memang kalau untuk semua yang sehat itu nggak bisa selesai dari kepengurusan saya, tapi at least saya bisa Memulai gitu ya. memulai untuk meningkatkan kesadaran itu sendiri gitu, karena yang menjaga juga kembali ke diri kita sendiri dan ya orang-orang di sekitar kita begitu. Dan karena online itu akhirnya kita membuka kerjasama dengan pihak-pihak yang ada di Indonesia begitu ya. Jadi kemarin kita ada ini ya, dari sekarang sudah jadi dosen muda di Unpad itu Mbak Hanami, itu kita juga barengan kan dulu di Tohoku ya. Itu saya gandeng juga dari teman-teman di Unpad, kita gandeng juga buat kerjasama di bagian psikologi. Dan juga dari kemarin kita karena dari koordinasi dengan PPI Dunia, mendapatkan kontak untuk HIMSI, Himpunan Psikologi Indonesia. Dan kita baru saja melaksanakan seminar mengenai kesehatan mental juga hari ini tadi. Dan kemarin juga sebagai rangkaian acara dari PPI, acara dari kesehatan mental ini. Dan di bulan Juli kita berencana akan melaksanakan assign tanggal 24-25, don't miss the dates. Kalau nggak salah ya nanti. Ada posternya nggak? Taruh sini sekali. Ada nanti posternya kita taruh di sini. 24-25 untuk nantinya tuh bertujuan agar memberikan rekomendasi kepada rencana kita ya, kepada Kementerian Kesehatan, kemudian kepada Kementerian Ini Kementerian Kesehatan Olahraga. Oh, Indonesia ya, bukan? Indonesia. Okay. Indonesia. Karena kalau di Jepang itu ya kita harus pakai bahasa Jepang gitu, dan memang susah banget karena memang belum tempat kita untuk berkampanye soal kesehatan mental secara umum juga, termasuk orang Jepang, karena memang kasus kesehatan mental mereka, meskipun fasilitas mereka di sini lebih bagus gitu, mereka juga lebih prone terhadap mungkin kasus-kasus untuk mengambil nyawa sendiri dan lain sebagainya ya, lebih umum gitu daripada misalnya di Indonesia secara statistik begitu bicaranya. Dan juga rencana kita mau memberikan rekomendasi mungkin kepada Kemenpora juga ya, Kementerian Pemuda dan Olahraga, karena menurut kami itu penting memperhatikan kesehatan pemuda, terutama jika ingin membangun masa depan negara gitu ya, karena mungkin kalau